Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Yones Haji Prakosa dari Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan saya adalah salah satu bagian dari tim pengabdian Desa Banyumeneng, Korostrea. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan dan tutorial bagaimana cara untuk mengaplikasikan aplikasi dompetku tentang digital accounting. Selamat menyaksikan. Ini adalah tampilan di dalam aplikasi dompetku. Nah, kita langsung praktek saja ya. Jadi pertama-tama Bapak atau Ibu memilih rekening untuk melakukan transaksi pertama. Ini saya dari transaksi yang di presentasi saya sebelumnya itu pada periode Juli. Jadi bisa sesuai nih, bisa relate dengan yang sudah saya contohkan. Ini pertama-tama kita rekening karena di sini adalah modal awal. Tuh rekening, lalu klik sini, total awal. Oh enggak, klik tambah. Di sini cash. Kita tulis saja modal awal. Modal awal, lalu kita pilih icon yang kita ingin gunakan. Di sini misalnya ikonnya berbentuk uang, dolar. Nah, saldo awalnya yang kita setorkan atau yang kita berikan untuk usaha kita itu 5 juta. Oke, ini sudah 5 juta, lalu kita simpan. Nah, ini akan menjadi modal awal kita dan transaksi pertama kita. Lalu kita lihat ke sini ya. Nah, ini dia. Di sini tulisannya 21 Juli. Padahal di dalam transaksinya, di dalam jurnal, ini adalah 1 Juli. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi 1 Juli. Nah, pertama-tama saya dari ulang ya. Pertama-tama Bapak atau Ibu dari sini pencet ke sini, yang strip 3 itu garis-garis, lalu pencet sini. Nah, di sini tertulis tanggal Rabu 21 Juli 2021 dengan jam 00:01 dengan rekening modal awal sejumlah 5 juta. Nah, kita klik icon pensil atau pena ini untuk mengedit. Nah, yang kita edit adalah tanggal dan jamnya. Misalnya tanggalnya ingin 1 Juli. Oke, lalu jamnya ingin jam 6 sore. Nah, kita klik oke, lalu simpan. Nah, transaksi atau modal yang telah kita store sudah berubah nih ke 5 juta. Nah, selanjutnya ke transaksi selanjutnya, yaitu pembelian wadah kue. Untuk melakukan transaksi selanjutnya, kita bisa klik tanda pensil yang warna biru ini. Klik. Nah, di sini kita klik tambah transaksi. Itu untuk pendapatan, nanti kita pilih pendapatan. Untuk pengeluaran kita pilih pengeluaran karena dalam transaksi di contoh itu adalah pengeluaran, karena pembelian kita pilihnya pengeluaran. Nah, kategorinya ini di sini ada air, belanja, bensin, biaya kirim, bus, dapur, elektronik, film, internet, keperluan pribadi, kereta, kesehatan, kos, lampu, laundry, listrik, makanan, minuman, mobil, motor, olahraga, peliharaan, pendidikan, penerbangan, perabotan, permainan, tiket. Oh ya, dan terakhir tiket. Nah, misalnya saja ini belanja ya, belanja bahan baku, belanja apapun lah, kita pilihlah belanja, search. Nah, pilih rekeningnya dari yang tadi, yang 5 juta, karena ini sebagai pengurang ya, sebagai pengurang rekening tadi sebagai pencatatan, jadi tidak perlu repot-repot Bapak atau Ibu untuk mengurangi seperti itu. 5 juta, oke. Sejumlahnya tadi itu adalah 600 ribu. Nah, catatannya di sini sama seperti keterangan di dalam contoh sebelumnya. Misalnya pembelian wadah kue. Nah, lalu tanggalnya kita sesuaikan dengan transaksi yang kita lakukan. Di sini kan 3 Juli ya. Ya udah kita pilih 3 Juli. Tanggalnya misalnya wadah kue biasanya Bapak dan Ibu itu jualan ke pasar itu sekitar jam 10 misalnya, keluar rumah jam 10 nih, jam 10, lalu kita simpan. Nah, ini akan muncul di transaksi selanjutnya di home dompetku ini. Lalu
transaksi selanjutnya yaitu biaya cetak label. Kita klik lagi yang biaya yang pensil biru ini, lalu tambah transaksi, lalu pengeluaran, karena ini adalah biaya yang dilakukan dalam pembelian. Pilih kategori. Nah, mungkin saya juga belum memberitahu ya. Jadi di sini bapak atau ibu bisa melakukan penambahan transaksi nih. Misalnya bapak dan ibu melakukan penyewaan atau sewa. Nah, di sini bisa tulis sewa. Lalu klik ikonnya. Misalnya sewanya sewa rumah nih. Nah, bapak dan ibu bisa pilih di sini rumah. Di sini anggaplah sewa rumah misalnya. Lalu klik simpan. Sangat simpel kan dalam penggunaan aplikasi Dompetku ini. Nah, kita lanjut ke selanjutnya transaksinya, yaitu tadi biaya cetak label ya. Nah, di sini berarti kita belanja, pilih rekeningnya yang tadi. Lalu jumlahnya itu sebesar 50.000. Di sini catatannya itu keterangan yang sebelumnya itu cetak label atau merek. Nah, tanggalnya itu karena terjadinya tanggal 8, kita kliklah tanggal 8. Set. Oke. Jamnya misalnya bapak dan ibu mencetaknya di jam 4 sore. Kita kliklah jam 4 sore. Klik oke dan simpan. Muncul kembali. Nah, kita selanjutnya lagi yaitu biaya kirim produk. Tambah transaksi lagi. Pilih kategorinya nih. Misalnya saya sudah sudah menambahkannya, itu ada biaya kirim. Jadi saya tinggal klik. Nanti misalnya di dalam aplikasi bapak atau ibu belum ada, bapak dan ibu bisa menambahkannya sendiri, yaitu dengan mengklik tanda plus di pojok kanan atas. Biaya kirim, pilih rekening yang tadi di awal. Jumlahnya itu biaya kirim ya. Tadi ke Surabaya itu sebesar 120.000. Catatannya kita tulislah biaya kirim terus trip Surabaya. Jadi bapak dan ibu bisa menambahkan keterangan kemana sih produk itu dikirimkan. Kalau misalnya memerlukan biaya, misalnya ke Medan, tulislah di sini Medan. Tulis Medan. Tapi karena ini Surabaya, kita tulis aja Surabaya. Oke. Selanjutnya itu transaksi dilakukan pada tanggal 14. Oke, tanggal 14 klik. Oke. Jamnya misalnya jam karena pagi harusnya ya. Jadi pagi nih, jam 10. Kalau enggak setengah 11. Nah, oke, kita simpan. Muncullah kembali transaksinya di tanggal 14. Tambah lagi transaksi selanjutnya yaitu penjualan. Nah, karena penjualan itu adalah hasil atau pendapatan dari usaha kita pilihnya pendapatan sekarang. Nah, di sini itu ada gaji, kiriman lainnya, pekerjaan, dan juga YouTube. Nah, penjualan itu saya sudah menambahkan. Prosesnya seperti tadi ya. Tinggal mengklik tanda plus di pojok kanan atas. Penjualan. Nah, di sini pilih rekeningnya yang tadi. Jumlahnya sebesar 500.000. Keterangannya ini bisa bapak atau ibu tuliskan, yaitu produk apa yang ibu jualkan gitu, yang telah ibu jualkan ke pelanggan. Di sini kan putri salju, kita tulis saja putri salju. Tanggalnya itu tanggal 17. Jamnya misalnya jam 2 sore siang. Oke, lalu simpan. Selanjutnya transaksi terakhir yaitu keperluan pribadi. Klik. Karena keperluan pribadi itu kita usaha bapak dan ibu, toko bapak dan ibu itu mengeluarkan biaya, jadi pengeluaran. Saya sudah menambahkan kategorinya itu keperluan pribadi, jadi klik saja keperluan pribadi. Nanti bapak dan ibu bisa menambahkan sendiri di dalam aplikasi bapak dan ibu. Pilih rekeningnya yang tadi, yang modal awal. Jumlahnya itu 500.000. Nah, catatannya tadi saya sudah bilang, misalnya keperluan sekolah, keperluan bensin untuk pribadi ya,
sini misalnya keperluan sekolah, tulis saja. Nah, terus tanggalnya itu tanggal 20. Oke. Jamnya misalnya jam 12 siang. Oke, lalu simpan. Ini sudah dari transaksi yang tadi saya contohkan, sudah saya tambahkan di dalam aplikasi ini dan sudah bisa langsung terlihat sebenarnya. Misalnya ini sudah bulan terakhir ya. Kita sudah bisa langsung melihat nih, bulan ini kita mendapatkan total labanya berapa. Pendapatannya tadi kan 5.500.000 ya. Tadi modal awalnya kita setorkan sebanyak 5 juta dan kita mendapatkan pendapat 500.000, jadi kita tahu nih pendapatan penambahan di dalam kas kita tuh berapa, 5.500.000. Lalu pengeluaran yang selama 1 bulan itu berapa, sebanyak 1.270.000. Jadi total kas yang ada di dalam usaha kita itu sebesar 4.230.000. Mudah ya untuk Bapak dan Ibu. Lalu di sini kita bisa melihat nih pendapatan itu yang paling besar dari mana. Nah, sudah ada lingkarannya ya. Di sini lingkarannya ada yang warna biru dan warna hijau. Di sini tertera warna biru itu adalah saldo awal, sedangkan warna hijau itu penjualan. Jadi kenapa warna birunya lebih besar, lebih banyak, itu karena saldo awal itu adalah komponen paling banyak di dalam kas Bapak dan Ibu itu sendiri. Sedangkan kenapa warna hijau itu paling sedikit, karena komponennya yang paling sedikit, sementara sebesar 500.000 berbanding saldo awalnya tadi yang 5 juta. Nah, kita bisa lihat juga secara detail ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung lihat nih saldo awal tadi berapa, terus penjualan berapa. Mudah sekali kan? Nah, selanjutnya kita bisa melihat pengeluaran. Jadi Bapak dan Ibu tahu kira-kira biaya yang paling banyak dikeluarkan untuk apa gitu loh. Jadi apabila bisa di-press, ya nggak apa-apa gitu. Bisa di maintenance secara langsung. Di sini yang paling banyak kita lihat itu ada belanja. Tadi belanja ada apa aja? Itu ada wadah kue, ada dan juga ada cetak label sebesar totalnya 650.000. Lalu ada biaya kirim dan juga keperluan pribadi. Ini kita bisa lihat juga secara detail ya. Lihat detail. Nah, ini dia. Belanja tadi 650.000, keperluan pribadi sebesar 500.000 dan biaya kirim sebesar 120.000. Nah, itu dia. Lalu kita next ke buku panduan. Nah, ini ada hutang dan beri pinjaman. Nanti Bapak dan Ibu bisa kalau misalnya Bapak dan Ibu melakukan atau meminjam uang ya, atau melakukan peminjaman uang dan meminjamkan uang, bisa nih klik hutang. Di sini ada hutang dan beri pinjam. Tinggal pilih salah satu aja oleh Bapak dan Ibu. Di sini ada rekeningnya yang jelas tadi ya, misalnya hutang, terus jumlahnya, nama dari orang yang Ibu atau Bapak hutangi, dan catatannya itu misalnya buat apa gitu kan. Di sini tanggal hutangnya, tanggal berapa, dan tanggal jatuh tempo tanggal berapa. Jadi Bapak dan Ibu bisa secara langsung nih ngelihat kapan Bapak dan Ibu harus membayar hutang. Misalnya tidak ada jatuh tempo, ya tidak usah diisi, tidak apa-apa gitu. Nanti akan langsung terlihat di sini transaksi hutang dan juga beri pinjaman. Nah, seperti itu, sangat simpel kan? Jadi saya pribadi berharap Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan aplikasi ini. Jadi tidak perlu memerlukan buku secara konvensional, dan data-data yang Ibu dan Bapak perlukan dalam usaha itu tersimpan dengan baik gitu. Nah, ini untuk apa aja kategori-kategori yang bisa dimunculkan di dalam sini. Misalnya Bapak dan Ibu nggak mau nih modal awalnya, nggak mau semisal biaya adminnya ada, tinggal klik aja, nanti filter. Nah gitu. Oh enggak, ini filter jadi maksudnya transaksi biaya admin itu muncul. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin melihat satu transaksi aja ya, misalnya belanja, kita filter, nah yang muncul belanja aja
gitu. Misalnya Bapak dan Ibu ingin transaksi keperluan pribadi, muncul keperluan pribadi saja. Sangat simpel dalam penggunaan aplikasi Dompetku. Oke. Dan kita bisa ngeliat juga nih bulan-bulan sebelumnya dan berikutnya. Juni, Mei, dari Januari sampai Desember, dari tahun berapapun juga bisa seperti itu. Yang presentasi dari saya, apabila ada kesalahan dan salah-salah kalimat, mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya bagikan dan saya sharingkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bisa bermanfaat di kemudian harinya. Terima kasih.